Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan nge-breakdown atau ngebahas soal-soal di OSK yang terkait himpunan. Himpunan sendiri teman-teman, itu sering banget muncul di OSK, setidaknya 1-2 soal per tahunnya teman-teman, tapi pasti muncul. Pada hari itu kita akan ngebahas himpunan. Kita akan ngebahasnya dengan review soal-soal teman-teman. Dan ini aku nggak ngerjain secara live streaming, cuma nanti aku akan jelasin satu-satu. Karena jujur aku kerjain teman-teman. Oke, kita ke soal pertama dulu. Jadi ini ada soal himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah interval AB. Nilai dari B kurangi A. Nah, teman-teman, di sini ada tanda mutlak. Kita harus ketahui bahwa misalnya di sini ada mutlak A, itu bisa berarti A itu sebenarnya bisa nilai negatif atau bisa nilai positif. Kita nggak tahu. Tapi ini dimutlakkan, teman-teman. Oleh karena itu, ideku adalah mengerjakan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Gimana cara kita dapat kemungkinannya? Yaitu dari sini, teman-teman. X plus 1 itu ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama nilainya positif, dan yang positif adalah X plus 1, atau nilainya negatif. Begitu pula dengan 19. Ini bisa 19 atau 19 X min 1. Coba teman-teman, jadi ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Baik dari ini dulu, ini positif bisa dengan positif, atau positif dengan negatif, atau negatif dengan negatif. Ini ada 4 cara, ini teman-teman. Jadi ini ideku adalah untuk mencoba satu-satu dari cara yang ada sini. Halo. Jadi di sini yang pertama yang aku coba adalah positif dengan positif. Jadi aku anggap kalau mutlaknya si ini adalah positif dan mutlaknya si ini adalah sebenarnya nilainya adalah positif. Ini tinggal kita lakukan penjabaran untuk mencari X-nya. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa X sama dengan 1 dan itu memenuhi, teman-teman. Penjabarannya dilakukan secara biasa. Kali ini, kali ini. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Yang kedua, teman-teman, aku misalkan bahwa kedua nilai adalah negatif. Maka kita akan lanjutkan penjabaran seperti biasa. Akan bertemu X itu negatif 7 plus minus 3 akar 7. Dan itu tidak memenuhi, teman-teman, karena di sini harusnya bilangan bulat. Aku coba kalau pembilangnya itu negatif, kan kita pasti mengalihkannya gitu, teman-teman. Atau nyoba di sini penyebutnya negatif. Yang negatif hasilnya juga
akar 19 saja tidak memenuhi. Selanjutnya teman-teman, aku misalkan kalau si X plus 1 itu adalah nilai negatif, maka negatif dan yang 19 per X min 1 adalah nilai positif. Maka teman-teman, setelah kita melakukan penjabaran, maka kita akan bertemu dengan X. X-nya adalah plus minus 2 akar 5. Nah, sekarang aku akan coba lagi. Kalau positif X plus 1 dan ini ditambah negatif 19X min 1, dan hal ini akan menyebabkan X adalah min 1 dan ini memenuhi. Maka interval AB yaitu negatif 1 ini dan 1. Kita tinggal jumlahkan, tinggal kurangkan aja, dikurangi negatif 1, hasilnya 2. Oke, itu teman-teman, yay. Let's go. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, misalkan A adalah himpunan semua bilangan 8 digit yang sama. 8 digit yang digitnya adalah 1, 2, 3 dan memuat paling sedikit 1 digit 2, banyaknya N di A, sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh 1 dan 3 adalah, oke, kita pamit dulu maksud soalnya gimana. Jadi di sini kita mempunyai 8 digit. Oke, sini aku akan gambarin di sini. 8 digit. Kita buat slotnya dulu. Dan digit-digitnya itu ada 3 kemungkinan. 1, 2, atau 3. Tapi ada satu syarat lagi. Minimal dari 8 digit ini ada 1 digit 2. Bisa di sini. Banyaknya bilangan N di A, sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3. Jadi setiap angka 2 ini harus diapit dengan 1, 3 atau 3, 2, 1. Ini teman-teman. Jadi ini caranya, idenya adalah kita harus ngitung banyaknya bilangan, banyaknya kombinasi angka yang ada. Oke. Jadi kita akan, idenya adalah kita misalkan angkanya si 2 ini ada 1, 2-nya ada 2, atau 2-nya ada 3. Cara untuk mengerjakan ide soal ini. Nah, sekarang ini aku sudah mencoba misalkan hanya ada satu angka 2. Di sini aku akan menggambarkan 8 slot terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini aku hitung sebagai satu kesatuan. Sehingga teman-teman, kan 1, 2, 3 dan 3, 2, 1 kan sama. Berarti kita ada 2 kemungkinan. Kita bisa nyusun 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Berarti 2. Dan posisi 1, 2, 3 itu bisa menempati antara 6 slot yang ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Karena kita ngitung ini sebagai satu kesatuan, teman-teman.
berarti posisi 1, 2, 3 itu bisa 6 posisi. Selain itu teman-teman, ini kan juga ada sisanya adalah 5 slot. Nah 5 slot ini bisa kita ganti dengan nilai 3 atau 1. Berarti kan setiap slot kan kemungkinan ada 2. Nah 2 kita kalikan dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 5 teman-teman. Nah berarti hasilnya adalah 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 6 adalah 4.300 adalah 384. Selanjutnya teman-teman, ini aku misalkan ada 2 angka 2 angka 2 itu bisa seperti ini, jajaran 1, 2, 3 1, 2, 3. Itu biasa, berarti ini aku hitung menjadi satu slot. Berarti yang pertama kita ngitung posisi 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ada 2 kemungkinan masing-masing slot. Berarti ada 4 kemungkinan yang ada. Terus penyusunan 1, 2, 3 itu bisa di slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Berarti juga ada 4 kemungkinan nih. Bisa di slot 1, kedua atau ketiga. Terus yang kedua, posisi selain 1, 2, 3 itu bisa diisi dengan 3 atau 1, berarti 2 kali 2. Nah, ketika kita kalikan hasilnya 64. Kemungkinan di sini. Kemungkinan posisi ini bisa 1, 2, 3, 3, 1. Kemungkinan penyusunan ini bisa di slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Kenapa kita ngitungin jadi satu kesatuan? Ya ini prinsip dalam itu ya teman-teman. Dalam kombinasi. Dan ini penyusunan selain 1, 2, 3, berarti di sini antara 1 dan 3, 1 dan 3. Dan slot yang kita tetapkan. Selanjutnya teman-teman, ini bisa aja kalau 1, 2, 3 itu berada di tengah-tengah. Berarti kan ada 4 slot. 4 slot kita milih 2 bagian. Berarti 4 kombinasi 2. Cara memilih 2 dari 4 yang ada di 4 coret 6 per 36 12 per 2 6 dikali sisanya kemungkinan adalah 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 yang lain itu sama kemungkinan 1, 2, 3, yaitu hasilnya 92. Oke, jadi cara penyusunan hanya ada 2 angka 2 adalah 64 ditambah 92. Selanjutnya adalah misalnya ada 3 angka 2. 3 angka 2 itu disusun seperti ini, 1, 2, 3 1, 2, 3, terus ini nyambil 2, 1. Ada ya 4 slot juga sih, tapi ini harus wajib 2. 1, 2 kita hitung ini jadi satu kesatuan teman-teman. Jadi 2, 2, 2, 2. Berarti 2 pangkat 3. Karena ini bisa jadi 3, 2, 1 1, 2, 3, harus ini 2 pangkat. Jadi di sini adalah 8. Terus kenapa aku kalikan 2? Karena ini juga bisa 2 nya ini di tengah-tengah ini 2. Ini 1, berarti ada kemungkinan lainnya lagi. Kemungkinan lainnya lagi ini aku kalikan 2, berarti totalnya 16. Nah, berarti totalnya jumlah n yang mungkin adalah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Hasilnya akan
560. Itu teman-teman. Oke, next soal. Ini caranya singkat banget, cuman kita harus memahami konsepnya betul-betul. Berikan himpunan S yang berisikan A, B, C, D, E, F. Dipilih dua subhimpunan S yang gabungannya adalah S. Subhimpunan yang dipilih tidak harus berbeda. Misal keduanya boleh sama dengan S. Urutan dari subhimpunan tidak diperhatikan. Sebagai contoh, subhimpunan A, B, C dengan C, D, E, F itu sama dengan pasangan C, D, E, F dan A, B, C. Banyak cara melakukan pemilihan adalah berarti di sini ada ini. Berarti ini tuh ibaratnya kita punya permen. Di sini berarti ada slot-slot bisa kita ketahui. Kita punya permen A sampai F. Misal permen A, misal itu ada permen A. Permen A ini kita mau masukin ke dalam kotakan. Bisa kotakan A, kotakan B, atau isi di tengah, kotakan A dan B. Adalah subhimpunan. Maka teman-teman, untuk memilih letak permen A itu bisa ada 3 cara, di kota A, di kota B, atau di kota A dan B. Nah, ini aku gambarkan diagram pennya. Ini ada A, ini ada B, dan ini ada irisan di tengahnya. Aku namain A, B, C. Bisa di wilayah A, bisa di wilayah B, atau bisa di wilayah C ketika kita mau masukin si A nya teman-teman, A sampai F nya. Jadi ya seperti analogi permen yang nanti aku jelasin, berarti akan ada 3 pilihan. Berarti setiap semesta yang ada A sampai F itu memiliki 729 kemungkinan. Ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 6. Jumlahnya adalah 6. 3 pangkat 6 ya, hasilnya 127. Tapi di sini teman-teman diketahui bahwa soalnya urutan tidak diperhatikan. Berarti ada satu pengecualian semuanya. Berarti teman-teman, ini tuh kedoblan harus dibagi 2. Karena kenapa? Karena ini tuh dihitung sebagai 2 hal yang berbeda, A dan B. Padahal A dan B itu tidak boleh dihitung sebagai 2 hal yang berbeda, karena di sini tidak ada subhimpunan. Di sini pasangan subhimpunan sama dengan subhimpunan yang dipilih tidak diperhatikan urutannya. Di sini juga ada pengecualian jika semua bilangan itu di antara irisan A dan B atau di wilayah B. Itu ada satu cara, yaitu mereka itu tidak bisa berbalik. Mereka juga tetap di sini mau dibalik kemanapun juga tetap. Berarti kita harus menambahkan ini 729 ditambah 1. 729 ditambah 1 adalah 72. Oke, jadinya kan 729. 729 kan 730 dibagi dengan 2. Ini salah, ini perhitungannya. Aku tulisan di sini ya, kalau misalnya salah nanti aku revisi. Ini 9 dikurangi 1 adalah 3,
12, 365 teman-teman. Ini juga sama ini. Tapi di sini konsepnya adalah aku ngurangi 1 karena di sini itu bisa bolak-balik. Berarti ini aku bagikan 2 dulu, 3, 6, 4. Dan ini aku hitung jadi 1 lagi, berarti itu tambah 1. Yaitu 3, 6, 5. Tapi ini secara konsep benar. Ya ini buat mempermudah. Hitung aja sih biar gak bingung. Kita next soal. Oh, ini belum selesai teman-teman. Ini maksudnya teori bilangan. Ini aku udah jelasin di video. Berarti tinggal satu cara tuh dimana sih aku mau ini. Nih, tinggal satu soal lagi, yaitu banyaknya fungsi atau pemetaan dari A 1, 2, 3 ke B 7, 8, 9, 10 dengan syarat 7 dan 8 itu mempunyai prapeta, yaitu ada X dan Y di A sehingga Fx itu sama dengan 7 dan Fy itu sama dengan 8. Berarti ini namanya pemetaan. Dan 7 itu wajib ada bagian. 7 itu wajib ada angka di sini, setidaknya 1 itu yang dipetakan ke 7. 7 itu memiliki prapeta. Dan 8 prapeta itu ini. Dan 8 itu wajib salah satunya kita kasih ke 8 dan ke 7. Bisa 1, bisa 2 atau bisa 3 gitu. Maka teman-teman, idenya untuk mengerjakan ini itu adalah memakai prinsip inklusi eksklusi. Berarti banyaknya cara jika ini A dan B memiliki prapeta. Oke, tanpa syarat. Berarti ini 7 boleh nggak ada, 8 juga boleh nggak ada prapeta. Tanpa syaratnya kan berarti kan tinggal 4 dipangkatkan 6. Ya kan teman-teman, ini ada 4 kemungkinan, kemungkinan lokasinya 4 bisa mendarat ke 7, bisa mendarat ke 8, bisa mendarat ke 9, mendarat ke 10, berarti 4 dipangkatkan 6. Sekarang tidak ada yang ke 7. Oke, sekarang yang tidak ada ke 7, 7-nya coret. Berarti kan kemungkinan mereka 3 pangkat 6. Tidak ada ke 9, kita coret. Berarti kan kalau kita kurangkan nanti teman-teman idenya itu bakalan mendapatkan suatu bilangan yang pasti ada muncul memiliki prapeta 7 dan 8. Terus selanjutnya ada ke 7 dan 8. Berarti ada kemungkinan 2 pangkat 6. Berarti tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 2702. Oke, sekian teman-teman. Bye bye. Oke, halo semuanya. Tunggu motor lewat dulu. Halo semuanya, jadi di sini aku akan ngerjain Halo semuanya, jadi di sini aku akan nge-breakdown soal-soal OSK yang terkait dengan teori himpunan. Kenapa teman-teman? Karena himpunan itu akan sangat krusial di OSN, terutama di OSK. Nah, karena hampir setiap tahun itu pasti ada soal himpunan, setidaknya 1 atau 2. Maka dari itu hari ini aku mau breakdown soal-soal himpunan OSK dari tahun 2020 sampai tahun
2025. Kita belajar bareng cara ngasihnya. Oke, bentar. Terus di akhir nanti aku juga bakalan ngasih tentang soal properti-properti yang sering digunakan atau krusial di OSK tentang himpunan. Jadi soal pertama adalah soal tahun 2020 nomor 6. Ini dari websitenya Pak Anang Blogspot. Dan tadi aku juga pakai referensi buat cara ngerjainnya ternyata gini. Oke teman-teman, aku udah paham idenya. Diketahui S adalah himpunan semua titik XY pada bidang kartesius dengan XY bilangan bulat. Jadi X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 20. Dan Y itu kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari atau sama dengan 0 dan sampai kurang dari atau sama dengan 19. Maka banyak cara untuk memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S adalah dengan catatan dua titik P yaitu A, B, dan Q, C, D berbeda. Jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D, pasangan titik P, Q, dan QP dianggap sama. Oke. Jadi ini dianggap sama teman-teman. Misalnya 3, 1, 1, 3 dianggap sama. Banyaknya memilih dua titik sehingga berbeda titik dan titik tengahnya ada di S. Ini maksud soalnya gimana? Ini aku ada highlight yang penting-penting. Oke, jadi ada sebuah himpunan. Ini aku membuat kartesius ya, misal ya buat gambaran. Visualnya di sini ada kartesius. Ini tuh kurang lebih ini sampai 19 mentoknya. Ini sampai 20. X dan Y. X itu antara dari 0 sampai 20 dan ini harus bilangan bulat teman-teman. Artinya apa? Artinya itu kalau misalnya 0,5 sebagai desimal itu bukan termasuk bilangan bulat. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Itu baru bilangan bulat. Terus misalkan di sini aku buat visualnya milih titik di sini. Ini titiknya adalah 1, 0. Misalnya 1 ya. Terus di sini juga ada titik lagi. Aku mau kasih di sini aja. 3, 4 lah misal. 3, 4. Jadi yang dimaksud dengan S itu himpunan semua titik, ini loh S itu ini. Nih. S itu adalah ruang di antara mereka. Mungkin dinamakan S. S-nya bisa berarti kalian misal mau kasih ke sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Selagi itu ini mentok-mentoknya di batasan-batasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, terus tadi kan juga dijelaskan bahwa cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S. Maksudnya teman-teman, ketika ini kita tarik garisnya, maka titiknya juga ada di S, di antara S ini, masuk di S. Dan ini kalau digambar lebih proper, harusnya ini sih di sini. Harusnya di sini, misalnya di sini. Dan ini harus juga bilangan bulat teman-teman. Karena kenapa? Karena anggotanya kan S itu kan bilangan bulat. Ini aja. Ini 1, 2, 3, 4 seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Misal kita mau kasih titik di sini di 1.0. Titik keduanya adalah di 3.4.
3.4. Nah, ketika kita tarik garisnya, maka titik tengahnya di sini teman-teman, di 2.2 dari 1,0 dan 3,4. Nah, ini kan pasti titiknya di 22. Ini teman-teman, jadi dari sini kita tahu polanya bahwa salah satu dari bidanya ini misalnya kita lambangkan dengan AB, ini CD, A dan B itu harus antara dua-duanya bilangan genap atau dua-duanya bilangan ganjil. Kenapa teman-teman? Karena misalnya kita ngambil dua bilangan ganjil dan genap. Misal aja 1 plus 5. 1 plus 5 kalau sorry 1 plus 4 dibagi 2. 1 plus 4 kalau dibagi 2 kan 5. 5 dibagi 2 nanti hasilnya 2,5. Sedangkan 2,5 itu bukan desimal, tapi bilangan bulat. Teman-teman. Atau kita juga bisa dengan genap-genap. Setidaknya kita nggak boleh gabungin antara genap dan ganjil. Jadi pasangannya antara A dan C itu genap ganjil, atau dan D B itu genap atau ganjil. Berarti kita breakdown ini. Berarti visualnya seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita memilih untuk cara memilih dua titik berbeda. Kita hapus. Oke. Dari informasi tadi kita mendapatkan permisalan. Misal titik X itu berada di A dan B. Dan Q itu berada di C dan D. Seperti yang tadi kita terangkan, itu angkanya random ya, yang penting sesuai dengan kriteria. Terus misal ada titik tengah. Titik tengahnya kita namakan R. Maka R itu bisa dicari dengan yang tadi kita bahas, A plus C bagi 2, dan B plus D bagi 2. A dan C itu memiliki vanitas yang sama. B dan D itu juga memiliki vanitas yang sama jika mereka bulat. Vanitas yang sama itu genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, bukan genap dan ganjil. Oke, terus kita juga tahu informasi bahwa 0 itu kurang dari sama dengan kurang dari 20. Dari sini kita tahu bahwa X ganjil itu ada 10. Ya kan? 1, 3, dan lain-lain. X genap ada 11. 0 itu juga termasuk genap teman-teman, termasuk genap. Jadi 0 tambah 4 itu kan bisa dibagi. Mereka memiliki vanitas yang sama, identitasnya sama. Y itu seperti ini. Berarti Y ganjil itu ada 10, Y genap juga ada 10. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya cara pemilihan X dan Q. Oke. Berarti di sini ada 4 kemungkinan nih. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, X Q itu genap. X itu genap, X itu genap, berarti AB itu AC. Berarti
berarti yang AC itu genap, A dan C itu genap. AC genap, AC genap. Ini AC genap dipasangkan dengan BD genap. AC genap dipasangkan dengan BD ganjil. AC ganjil dipasangkan dengan BD genap. AC ganjil dipasangkan dengan BD ganjil. Maka banyak memilihnya adalah, nah, AC genap itu kan yang dimaksud berarti X-nya itu genap. X-nya genap itu ada nih 11 buah. AC itu kan X cara memilih X genap itu ada 11. BD genap ada 10 semua ya teman-teman, karena BD Y itu mau baik ganjil maupun genap itu 10. BD AP AC genap juga 11, AC ganjil 10, terus kita kalikan nih, berarti 110, 100 dan 100, berarti jumlah buahnya itu segini. Nah, step selanjutnya adalah di sini. Sehingga teman-teman, kita mau memilih cara memilih X dan Q itu berarti ditambah teman-teman. Berarti 110 kombinasi 2. Kenapa kok bisa 110 kombinasi 2? Jadi di sini kan ada 110 kemungkinan. 110 kemungkinan baik A dan C, AB genap. Misalnya AC ini 2, 8. Terus ini 1, 3 gitu. Terus kita memilih 2 angka. Nih, antara ini atau ini 2 pasangan. Dan ini totalnya ada 110 angka yang bisa dipilih, tapi kita hanya memilih 2 angka aja. Berarti 110 kita pilih 2 angka, ditambah tadi kan 110-nya juga dipilih 2 angka, terus ditambah 100 dipilih 2 angka, ditambah 100 pilih 2 angka. Perhatikan ini kan 2 110 110 kita pilih 2 ditambah 100 klik 2. Masih kerikot untungnya. Berarti ini 2 110 2 itu berarti 110 dikali 109 per 2 ditambah 199 per 2. Tuh double ininya. Berarti ini kan 2 110 dikali 19 ditambah 100 dikali 99 per 2. 2-nya bisa kita coret. Hasilnya berarti 110 109 ditambah 100 dikali 99 atau 11990 ditambah 990. Berarti kalau caranya teman-teman ada 21890 cara. Ya, seperti itu.